Apa jadinya kalau balapan motor nggak pakai rem? Motornya matic tapi ada koplingnya. Dan balapan itu beneran ada, dan namanya Speedway GT. Yaudah, mari kita bahas di konten Tahu Nggak? Yo celur, thanks sudah mampir. Jangan lupa di subrek, terus nyalain loncengnya supaya lu tahu kalau gua upload video baru. Karena di channel gua ada video yang penting sampai yang nggak penting. Yaudahlah, langsung aja dur ke kontennya. Selamat menonton. Halo lur, gimana kabarnya? Pada sehat lah ya? Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah dan diberikan kesehatan dan rezeki banyak gitu ya. Oke, balik lagi sama gue Guntur di konten Tahu Nggak sih lu gitu. Gue bingung sebenarnya mau kasih nama Tahu Nggak lu apa Tahu Nggak doang ya. Yaudahlah, gue kasih nama konten ini Tahu Nggak gitu, biarpun nanggung tapi nggak apa-apa lah. Dan di konten kali ini gue bakal ngebahas sebuah balapan motor yang unik gitu menurut gue ya, karena motornya itu nggak pakai rem gitu. Ya kesannya kayak setor nyawa sih, tapi ya emang beneran ada gitu. Tapi sebelum gue mulai kontennya, ada baiknya lu subscribe dulu channel gue, follow juga sosial media gue ada di Twitter sama di Instagram ya, walaupun gue nggak aktif-aktif amat di sosial media gitu kan. Terus lu bisa kasih juga super thanks gitu yang ada dolar di lambang lob gitu kan, biar gua semangat gitu. Saweria juga masih ada sih ya, walaupun sampai sekarang masih 0. Oke, gak usah kelamaan, kita mulai aja kontennya. Gitu ya. Di Motorcycle Speedway. Jadi motor speedway itu secara singkatnya adalah balapan motor yang dilangsungkan di trek tanah berbentuk oval. Motor yang dipakai itu adalah motor 500 cc high compression. Kecepatan maksimalnya itu bisa sampai 100 km per jam. Dan motornya itu matic tapi punya kopling. Aneh ya. Oke, kita mulai ke spesifikasi treknya. Trek yang digunakan itu adalah trek tanah berbentuk oval, dua lurusan depan dan belakang gitu, yang disambungkan dengan dua belokan setengah lingkaran ya, bentuknya oval aja gitu. Terus nasi treknya ini ada beberapa lapis tanah gitu. Tanah trek terdiri dari beberapa lapisan yang permukaannya berupa tanah halus atau seal gitu kan. Ukuran butirannya maksimal 77 mm, yang gua nggak tahu cara ngukurnya gimana anjir. Tanah kan banyak di trek ya. Nah, panjang treknya itu bervariasi antara 260 sampai 425 meter gitu. Lebar trek minimal 10 meter di trek lurusnya, sedangkan di belokannya 14 meter untuk lebarnya. Terus di tengah salah satu lurusan terdapat garis start atau finish yang ditempel oleh 4 grid berdampingan. Di garis start terdapat gerbang start dengan pita melintang yang dapat diangkat gitu ya, umumnya kayak balapan aja gitu. Kalau motor cross kan ke bawah, dia diangkat ke atas gitu. Nah, seluruh sisi luar trek itu dibatasi pagar, jadi nggak ada grapple buat ngurangi kecepatan anjir. Jadi kalau lu lost control gitu ya, langsung aja nabrak dinding anjir lah. Terus ada pintu yang bisa dibuka untuk akses ke garasi atau pit gitu. Sebelum race day dan setiap beberapa hit ya, ronde lah, treknya itu pasti diratain dulu gitu dan disiram air biar sesuai standar aja gitu. Nah, kita lanjutin ke spesifikasi motornya gitu. Nggak kayak balapan lainnya gitu ya. Di balapan speedway motorcycle speedway gitu, anjir ribet banget namanya, speedway GT gitu ya. Di sini tuh nggak mewakili pabrikan gitu atau negara atau tim pabrikan gitu, enggak gitu. Jadi di balapan Speedway GT ini dia tuh perorangan gitu. Jadi kalau dia mampu nyiapin segala halnya, terus punya motor yang sesuai spesifikasi gitu kan, dia boleh ikut balapan. Nah, standarnya itu, motornya itu standar spesifikasinya nih, beratnya itu minimal 77 kg dengan tangki kosong. Mesin 4 tak single silinder, kapasitasnya maksimal 500 cc.
single gear alias matic gitu kan. Terus bahan bakarnya itu metanol murni. Penutup rangka yang memadai. Jadi penutup rangkanya itu ya seadanya gitu, tapi tetap ada gitu body kitnya. Terus harus ada sepak bor khusus di bagian belakang gitu, di bawah bannya gitu, supaya si tanahnya itu nggak muncrat ke rider yang di bagian belakang gitu. Terus mekanisme pemutus daya mesin saat terjatuh gitu ya itu udah umum lah ya. Cut off engine itu harus ada sih setiap balapan, entah itu motor entah itu mobil gitu, pasti ada cut off engine gitu kan. Terus tidak boleh menggunakan perangkat elektronik untuk mesin. Jadi nggak boleh ada starter, nggak boleh ada speedometer gitu. Pokoknya barang-barang elektronik tuh nggak boleh. Cuman boleh mekanikal gitu. Bahkan ngehidupin motornya aja didorong gitu, nggak ada, karena nggak ada starter. Engkolan juga nggak ada. Kalau di gua namanya selahan ya. Engkolannya juga nggak ada gitu. Jadi pure mekanikal gitu, nggak ada elektronikal gitu. Terus yang paling utama nggak boleh pakai rem, anjir lah. Ini yang paling menantang sih, balapan tapi nggak pakai rem. Bener-bener butuh skill sih ya. Oke, setelah kita ngomongin track dan spesifikasi motornya, kita harus tentu saja kita bicarain aturan balapnya. Nah, aturan balapnya itu jadi gini. Satu balapan atau kita sebut hit ya, satu ronde lah, satu hit gitu. Kita sebut aja hit. Terdiri dari 4 rider yang menjalani 4 putaran berlawanan arah jarum jam sebelum mulai. Keempat pembalap memakai helm warna khusus sesuai posisi start. Minimal pasang cover helm warna gitu kan. Terus menaiki dan menyalakan motor, kemudian mengambil posisi yang telah ditentukan di belakang garis start. Ya pastilah itu mah. Nah, karena si motornya ini nggak ada rem dan treknya berupa tanah rata gitu kan, belokan biasanya dilahap sambil power sliding gitu, atau kalau mobil mah drifting gitu, karena kan emang gak ada remnya, jadi mau nggak mau dia harus power sliding gitu. Itu gua waktu muda ya sering banget kayak gitu tuh, sering enak anjir posisi kayak gitu. Nggak tahu kenapa ya. Nah, terus setelah finish 3 poin diberikan untuk posisi 1, 2 poin untuk posisi 2, dan 1 poin untuk posisi ketiga. Terus rider harus mencapai finish untuk mendapat poin. Karena satu rondenya itu hanya memakan waktu sekitar 2 menit. Satu kali meeting speedway gitu ya, memiliki beberapa hit gitu. Jadi satu kali perlombaan di speedway ini beberapa ronde gitu, dan tiap pembalap diharuskan mengikuti lebih dari 1 hit atau ronde gitu per kejuaraan gitu. Oke, kita bicara kompetisinya ya. Nah, di kompetisinya itu ada banyak format meeting dan kompetisi dalam speedway individual. Nah, tingkat dunia itu sebutannya Speedway Grand Prix. Satu meeting Speedway Grand Prix ini kita singkat aja SGP ya. Nah, satu meeting SGP itu memiliki struktur kayak gini. Jadi kualifikasinya itu 16 rider mengikuti 20 hit yang masing-masing diikuti 4 rider. Jadi satu rider dapat jatah 5 hit gitu kan. Top 8 total poin maju ke semifinal. Nah, di semifinal 8 rider dibagi 2 hit lagi. Jadi di juara 1 sama keduanya itu di setiap hitnya itu maju ke final. Nah, di final 1 hit menentukan juara per meetingnya itu, per ketemuan gitu, per lombanya gitu, untuk memperebutkan juara 1 gitu. Jadi nggak semua 16 rider dilombain sekaligus, enggak. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, terus ada kompetisi pasangan gitu yang tingkat dunia, atau bisa disebut Speedway Best Pairs Cup gitu. Nah, dalam meeting format ini 7 pasangan rider berhadapan satu sama lain gitu. Satu hit mempertemukan 2 pasangan. Terus pemenangnya adalah pasangan dengan jumlah poin hit terbanyak gitu. Jadi ini lombanya per pasangan gitu. Terus ada lagi yang format 4 tim gitu di tingkat dunia Speedway World Cup. Nah, dalam meeting format ini 4 tim yang terdiri dari 5 rider. Per tim masing-masing memasang 1 rider per hit untuk 25 hit gitu. Jadi pemenangnya adalah tim dengan jumlah poin hit terbanyak. Terus ada lagi yang berformat 2 tim gitu. Ini liga domestik gitu.
Liga domestik ini liga paling top lah, atau elite league di Inggris gitu. Terus nggak cuma di Inggris, dia juga ada di Extra Liga di Polandia. Terus ada lagi di Eliteserien di Swedia. Terus ada lagi di Dutch Speedway Liga di Denmark. Dalam meeting format ini, dua tim yang terdiri dari 5 rider dan cadangan per timnya masing-masing gitu kan, memasang 2 rider per hit untuk 14 sampai 16 hit tergantung liganya gitu. Nah, terus tiap rider dari yang 5 harus ikut minimal 3 hit, kecuali jika ridernya cedera gitu. Pemenangnya adalah tim dengan total poin hit terbanyak gitu. Kalau sistem kompetisinya per tim. Nah, ya udah gitu aja penjelasan tentang balapan motorcycle speedway Grand Prix gitu. Balapan tanpa rem, motor matic tanpa motor matic tapi pakai kupling gitu. Ya menurut gua unik sih ya balapannya gitu. Tapi kalau kata gue ya, motornya itu lebih mirip sepeda dikasih mesin anjir. Dan biasanya itu pabrikannya itu basic itu pakai motor Jawa gitu. Jawa itu bukan ini ya, bukan produksi Jawa Indonesia. Ada produkan motor gitu yang namanya Jawa gitu, atau nama panjangnya itu Jancek and Werder gitu. Jadi si produkan Jawa ini dia ikutan di balapan gitu, bikin basic motornya gitu. Yaudah, segini aja konten gua kali ini. Follow ya sosial media gua ya, subscribe juga kalau lu mau subscribe channel gua gitu ya. Jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video. Bye. Minum terus.